Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iqbal Maulana Yusuf Dan saya Ahmad Kitsunebi. ya teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan pekan sebelumnya. Kali ini akan membahas apa kita, Kitsun? Anak muda harus melek politik. Anak muda harus melek politik ya. Yang lagi ramai sekarang kan pilkada ya, betul Kang Kitsun? Nah, seberapa penting sih generasi muda itu harus melek politik, Kang? Oke, generasi muda itu kan adalah pelanjut estafet kepemimpinan. Berarti sangat penting bagi generasi muda untuk melek politik karena dia akan melanjutkan yang ada di atas sekarang. Gitu. Jadi pasti ada regenerasi Iya. gitu. Nah, terus nanti pemuda seperti apa yang layak harus melanjutkan estafet kepemimpinan ini, Kang? Oke, ya tentu kita sebagai seorang muslim ya pemuda yang mempunyai kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini harus dipupuk sejak dini gitu. Dan kita juga harus tahu politik itu sebenarnya apa gitu, definisi politik. Jadi orang-orang yang muda itu tahu politik yang sebenarnya itu yang seperti apa, bukan politik-politik yang sekarang kita lihat di dunia ini gitu. Oke, jadi pemudanya nggak sembarangan, paham politiknya juga bukan politik praktis seperti hari ini. Nah, politik yang harus teman-teman muda pelajari ini harus seperti apa, Kang, kira-kira? Nah, kalau kita lihat di dalam Islam ya, politik itu namanya siasah. Nah, siasah itu definisinya adalah mengurusi urusan umat. Nah, ketika kita tahu bahwa politik ini mengurusi urusan umat, bahwa generasi muda dan kita sebagai masyarakat ini kehidupannya itu ditentukan gitu, karena diurusi oleh segelintiran umat, segelintiran orang. Orang yang di atas ini akan mengurusi urusan-urusan kita, baik dalam muamalah, baik dalam kebijakan ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya diurusi. Nah, bagaimana mungkin jika politik yang kita lihat sebagai saat ini adalah politik yang tidak benar, karena kita lihat pendidikan bobrok, ekonomi carut marut, dan banyak generasi muda yang tidak bisa mengekspresikan dirinya untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Kan kita lihat sendiri korupsi sekarang di mana-mana gitu. Jadi generasi muda itu susah untuk melihat fakta yang sedang kita lihat ini, fakta yang bobrok gitu. Jadi tidak ada fakta seperti zaman pada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjadikan umat Islam itu menjadi umat yang super power gitu, bahkan menjadi rujukan dunia pada waktu itu. Makanya pemuda waktu ini harus kita melek sejarah dan harus tahu definisi politik itu sendiri seperti apa, dan kemudian kita harus bisa menjadikan bahwa generasi muda saat ini harus mempunyai kepribadian Islam, menjadikan iman dan takwa sebagai kepribadian seorang pemuda. Dan pemuda itu ketika kemarin sudah dijelaskan tujuan hidupnya untuk ibadah, maka ketika kita tahu bahwa politik-politik yang sekarang ini bahwa hanya politik kapitalisme atau orang-orang yang di atas yang mempunyai bisnis-bisnis yang tinggi yang diuntungkan gitu, bohong, yang dimana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu bohong. Kita ini dibodohi oleh politik-politik yang seperti ini sekarang terjadi. Makanya kalau kita mau balik lagi kepada Islam, mau balik lagi kepada ajaran Rasulullah, tentu politik yang sesungguhnya itu adalah politik yang berdasarkan dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas, karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah menjelaskan tentang kehidupan manusia, tentang aturan dalam bernegara, berpolitik, berekonomi, berpendidikan, semuanya sudah dijelaskan. Dan berkesehatan pun, makanya dari zaman dulu Islam itu menjadi rujukan pertama negara-negara barat gitu. Makanya selaku generasi muda, bahwa kalau kita lihat sekarang adanya demokrasi ya, demokrasi itu kan menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti para pemuda ini diekspresikan untuk bebas mengekspresikan dirinya, bebas mengekspresikan hasratnya untuk sesuatu yang bersifat jasmania saja gitu. Makanya tidak ada yang bermisi untuk melanjutkan kehidupan Islam seperti yang dialami oleh Rasulullah pada waktu itu. Berarti idealnya anak muda harus melek politik tuh kurang lebih seperti itu. Berarti harus dikuatkan dulu iman Islamnya gitu ya kan, karena nggak cukup hanya tahu politik saja, apalagi politik praktis, tapi ada tuntunan yang benarnya nih gitu kan dalam berpolitik itu seperti apa. Kang Kitsun, silahkan pesan-pesan untuk pemuda hari ini yang seperti apa nih harus biar lebih lagi melek politik, biar nggak salah kaprah nih hari ini. Silahkan Kang Kitsun. Luar biasa. Pesan untuk para pemuda generasi Z ya dari sekarang atau generasi milenial, bahwa kita itu harus melihat
melihat fakta yang kita indra. Ketika kita sudah melihat bahwa semakin hari negara kita semakin terpuruk, korupsi di mana-mana, kesenjangan ekonomi, dan kita lihat banyak terjadi pelecehan seksual dan sebagainya, kita harus melek politik ini masalahnya di mana gitu. Masalahnya apa? Kenapa hal semacam kemaksiatan dan seperti itu bisa terjadi? Nah, ketika kita sudah melihat sumber utamanya itu dari mana, maka kita akan melihat solusinya apa gitu. Ketika kita balik lagi kepada zaman Rasulullah, kesenjangan dan kemaksiatan dan dosa-dosa itu minimalisir gitu. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum. Karena undang-undangnya adalah berasal dari Al-Quran. Nah, ketika itu berarti kita sudah tahu solusinya di mana dan sumber utama masalahnya apa. Nah, kita selaku generasi muda harus berspeak up gitu. Jadikan media sosial ini untuk berkomentar kepada orang-orang yang ada di atas gitu. Tunjukkan kepada dunia kebenarannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Mungkin segitu. Terima kasih teman-teman, diingat, dicatat pesan dari yang disampaikan oleh Kitsun gitu kan mengenai pemuda harus melek politik itu ya, teman-teman harus paham. Oke, itu saja teman-teman untuk perjumpaan kita di pekan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.